Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Paulina Puruloya, mahasiswa dari Stikes Krial Sada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil telah jurnal keperawatan jiwa dengan judul depresi pada ibu postpartum dengan tema analisis faktor yang mempengaruhi kejadian postpartum blues. Berikut adalah jurnal yang akan saya telaah dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi kejadian postpartum. Jurnal ini dirilis pada bulan Januari 2022 oleh Sandra Hanianis dari Prodi D3 Kebidanan dan Nurul Indasari dari Stikes Husada Malang. Telaah jurnal keperawatan jiwa dengan metode PICO, sendiri problem, intervensi, C comparison, O outcome. Dari problemnya, setiap perempuan menantikan proses melahirkan, di mana peristiwa ini dapat membangun persepsi di masyarakat bahwa seorang perempuan yang telah melahirkan adalah seorang perempuan yang sempurna. Masa kehamilan, persalinan, dan nifas adalah suatu fase yang membutuhkan dukungan sosial baik dari pihak eksternal seperti lingkungan dan tenaga kesehatan maupun dari internal dari keluarga terdekat terutama suami. Pada masa nifas, ibu akan mendapati beberapa perubahan pada tubuh maupun emosi. Perubahan emosi yang dialami wanita selama masa postpartum sekaligus menyesuaikan diri menjadi seorang ibu. Perubahan status hormonal secara signifikan pada masa nifas menyebabkan timbulnya perubahan mood, kecemasan, emosional tidak stabil, mudah menangis, letih, bingung, atau pikiran kacau. Perubahan psikologis ini dapat menjadi masalah psikologis ringan sampai berat yang menunjukkan gejala ke arah depresi pasca melahirkan. Postpartum blues adalah masalah psikologis pada masa setelah persalinan di mana seorang perempuan merasakan sedih dan depresi segera. Gejala mulai muncul 2 atau 3 hari setelah persalinan dan biasanya hilang dalam 1 atau 2 minggu. Postpartum blues dikategorikan sebagai sindrom gangguan psikologis ringan. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, akan jatuh pada gangguan psikologis sedang sampai berat, yaitu pada fase depresi postpartum dan postpartum psikosis. Dampak depresi postpartum bukan kepada ibunya saja, akan tetapi terhadap anaknya juga. Ibu yang mengalami tekanan akibat postpartum blues akan sulit berinteraksi dengan anaknya, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan tingkah laku dan gangguan kognitif, bahkan dapat membahayakan anak. Untuk itu, deteksi yang akurat dan pengobatan tekanan psikologis sangat diperlukan pada periode awal. Selanjutnya, secara pasti, postpartum blues tidak diketahui penyebabnya. Diduga sebagian besar disebabkan oleh faktor internal seperti faktor klinis, faktor terkait obstetri dan bayi, atribusi kognisi dan neurotisme, pengalaman sosial, status perkawinan dan hubungan perkawinan. Faktor eksternal hanya sebagian kecil yang dapat menyebabkan postpartum blues seperti dukungan suami, keluarga, dan tenaga kesehatan serta pendapatan. Gejala umum postpartum blues ditandai dengan perasaan sedih atau disforia, labilitas perasaan, mudah tersinggung atau irritable, mudah menangis, cemas, nyeri kepala atau head chase. Gejala ini dapat muncul sesaat setelah persalinan, beberapa hari sampai 2 minggu setelah persalinan. Apabila gejala tidak terdeteksi dan tidak tertangani, maka gejala dapat berlanjut dalam beberapa minggu atau bulan. Kondisi ini lebih berat atau disebut depresi postpartum dan psikosis. Yang kedua ada intervensi, yaitu penelitian ini bersifat analitik, korelasional dengan desain cross-seksional, yaitu penelitian atau penelaah hubungan antara dua variabel pada satu kesatuan atau sekelompok subjek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel independen atau kehamilan yang direncanakan, dukungan keluarga saat persalinan, komplikasi saat persalinan, pendidikan kesehatan setelah persalinan, dan keterlibatan keluarga dalam mengurus bayi. Dengan variabel dependen atau kejadian postpartum blues. Tempat penelitian dilaksanakan yaitu di wilayah kerja Puskesmas Tambilahan Hulu dan Puskesmas Gajah Mada pada bulan Maret sampai April 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu postpartum hari pertama sampai 7 hari. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya dapat menggambarkan populasi dan proporsi sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel.
yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti atau tujuan atau masalah dalam penelitiannya. Selanjutnya, data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari pasien pada saat pasien masih dirawat di puskesmas dan saat kunjungan di PAS, dengan melibatkan 4 orang observer dan pewawancara yang sudah dilatih. Untuk mendapatkan data tentang kejadian postpartum blues, digunakan instrumen kuesioner EPDS atau Edinburgh Postnatal Depression Scale. EPDS merupakan alat ukur yang sudah diteliti dan dikembangkan untuk mendeteksi intensitas perubahan perasaan depresi selama 7 hari postpartum. Sedangkan untuk mengamati sikap dan perilaku ibu postpartum, keluarga dan tenaga kesehatan atau faktor risiko kejadian postpartum blues didapatkan dengan menggunakan lembar checklist. Faktor risiko terjadinya postpartum blues dapat berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan postpartum blues yaitu perubahan hormon yang fluktuatif setelah bersalin, faktor psikologis dan kepribadian, pernah mengalami depresi sebelumnya. Faktor internal lainnya juga didapat dari perempuan yang memiliki riwayat kehamilan dan persalinan dengan komplikasi, persalinan seksual cesaria, kehamilan yang tidak direncanakan, bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, dan pada ibu yang menyusui dan mengalami kesulitan dalam menyusui, serta ibu yang tidak mempunyai pengalaman dalam merawat bayinya. Yang ketiga ada comparison. Pertama, hasil analisis hubungan faktor risiko rencana kehamilan dengan postpartum blues. Hasil analisis antara kehamilan yang direncanakan dengan kejadian postpartum blues diperoleh bahwa ada sebanyak 10 atau 71,4% ibu yang tidak merencanakan kehamilannya tidak mengalami postpartum blues. Sedangkan di antara ibu yang merencanakan kehamilannya ada sebanyak 45 atau 76,3% yang tidak mengalami postpartum blues. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Beck tahun 1996, di mana peneliti meneliti efek dari kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan dengan kejadian depresi postpartum. Beck memasukkan hasil dari 6 studi yang terdiri dari 1.200 subjek dan menemukan ukuran efek yang kecil. Hasil ini didukung oleh Warner et al. Tahun 1996 yang menemukan hubungan yang signifikan antara kehamilan yang tidak direncanakan dan depresi pada 6 minggu pasca persalinan dalam sampel 2.375 wanita. Risiko komplikasi persalinan dengan postpartum blues. Hasil analisa data antara komplikasi kehamilan dengan kejadian postpartum blues diperoleh bahwa ada sebanyak 42 atau 76,4% ibu yang mengalami komplikasi persalinan yang tidak mengalami postpartum blues. Sedangkan di antara ibu yang tidak mengalami postpartum blues ada sebanyak 13 atau 72,2% yang tidak mengalami postpartum blues. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,969, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi antara ibu yang mengalami komplikasi persalinan dengan kejadian postpartum blues, atau tidak ada korelasi komplikasi persalinan dengan kejadian postpartum blues. Penelitian ini berbeda dengan hasil analisis data yang didapatkan Komalasari pada tahun 2017, di mana pada penelitiannya didapatkan nilai P sama dengan 0,037 dengan peluang 2,451 kali ibu yang mengalami komplikasi persalinan untuk terjadi postpartum blues. Persalinan dengan penyulit dan komplikasi menjadi suatu peristiwa yang rumit dan dapat menimbulkan stres bagi seorang perempuan. Selain itu, adanya komplikasi tersebut dapat berpeluang menimbulkan postpartum blues, menurut Bobak tahun 2025. Setiawati dan Uke Rizka pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pengalaman kehamilan dan persalinan, tindakan, dan komplikasi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya postpartum blues. Yang ketiga
ketiga ada hasil analisis hubungan faktor risiko pendidikan kesehatan dengan postpartum blues. Hasil analisis antara pendidikan kesehatan setelah persalinan dengan kejadian postpartum blues diperoleh bahwa ada sebanyak 4 atau 30,8% ibu yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan setelah persalinan tidak mengalami postpartum blues. Sedangkan di antara ibu yang mendapatkan pendidikan kesehatan setelah persalinan ada sebanyak 51 atau 85% tidak mengalami postpartum blues. Beberapa penelitian memberikan bukti bahwa intervensi perawat atau tenaga kesehatan termasuk memberikan pendidikan kesehatan dapat mencegah terjadinya depresi setelah melahirkan. Penting sekali bagi tenaga kesehatan yang mendampingi ibu selama masa postpartum untuk memberikan edukasi tentang perubahan psikologis serta tanda dan karakteristik postpartum blues. Health education yang dapat disampaikan yaitu tentang perawatan setelah melahirkan dan cara merawat bayi. Diharapkan ibu yang telah mendapat edukasi dapat mengurangi kecemasan yang menyebabkan terjadinya postpartum blues. Yang terakhir adalah hasil analisis hubungan faktor risiko keterlibatan keluarga dengan postpartum blues. Hasil analisis antara keterlibatan keluarga dengan kejadian postpartum blues diperoleh bahwa ada sebanyak 4 atau 36,4% ibu yang keluarganya tidak terlibat mengurus bayi tidak mengalami postpartum blues. Sedangkan di antara ibu yang keluarganya terlibat mengurus bayi ada sebanyak 55 atau 753% tidak mengalami postpartum blues. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, di mana terdapat pengaruh dukungan keluarga dengan terjadinya postpartum blues. Bagi ibu baru merawat bayi bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan dukungan keluarga, terutama suami, dalam pengasuhan dan perawatan bayi, karena keputusan suami dan arahan keluarga, terutama ibu, sangat berpengaruh dan menjadi acuan penting bagi ibu dalam merawat bayinya sehari-hari. Ibu akan merasa sedih dan kewalahan dalam mengasuh bayinya apabila suami dan keluarga tidak memberikan dukungan, terutama pada hari-hari pertama pasca melahirkan. Selanjutnya, metode O-Bootcamp. Penelitian ini menunjukkan adanya kolerasi antara pendidikan kesehatan setelah persalinan yang diberikan tenaga kesehatan. P sama dengan 0,001 CI 3,225 sampai 50,404 dan keterlibatan keluarga dalam mengurus bayi sama dengan P 0,03 CI-nya 2,020 sampai 32,594 dengan OR 8,111. Sedangkan rencana kehamilan P sama dengan 0,736 dan komplikasi persalinan P sama dengan 0,99 berdasarkan hasil uji statistik tidak memiliki korelasi yang signifikan. Menurut Susanti 2018 menyebutkan bahwa postpartum blues merupakan suatu sindrom gangguan sikap yang ringan, sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan, cenderung akan memburuk pada hari ketiga sampai hari kelima dan berlangsung dalam rentang waktu 14 hari atau 2 minggu. Hasil studi epidemiologi waktu yang digunakan untuk menentukan masa keadaan postpartum blues berkisar dari 3 bulan hingga 12 bulan setelah melahirkan. Sedangkan beberapa literatur lainnya mengatakan bahwa postpartum blues terjadi pada minggu pertama hingga setahun setelah bayi lahir. Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas, penulis menyimpulkan kejadian postpartum blues dapat diawali dari hari pertama kelahiran hingga bayi berusia 1 tahun. Namun, kejadian tersering postpartum blues adalah pada minggu pertama dan kedua setelah persalinan. Penilaian status mental postpartum ibu dan adaptasi ibu adalah bagian dari perawatan klinis standar. Alat screening depresi pasca melahirkan seperti Edinburgh Postpartum Depression Scale atau EPDS dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mendiagnosis masalah kesehatan mental ibu dengan cepat, sehingga dengan demikian dapat diberikan pengobatan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi.
Baik, kita akan masuk pada kesimpulannya. Depresi adalah gangguan umum pada wanita usia subur. Postpartum blues adalah masalah psikologis pada masa setelah persalinan, di mana seorang perempuan merasakan sedih dan depresi segera. Gejala mulai muncul 2 atau 3 hari setelah persalinan dan biasanya hilang dalam 1 atau 2 minggu. Postpartum blues sangat umum mempengaruhi 30-75% ibu baru. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian ini, baik internal maupun eksternal. Dibutuhkan dukungan sosial, informasi, dan bantuan tenaga kesehatan baik ibu yang mengalami postpartum blues dan dilakukan screening postpartum blues sebelum ibu diperbolehkan pulang untuk perawatan nafas di rumah. Dukungan sosial yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya postpartum. Dukungan ini dapat ditujukan melalui respon ataupun sikap kepedulian lingkungan sekitar terhadap ibu postpartum. Dengan adanya dukungan sosial dari orang-orang terdekat, ibu postpartum akan merasa sangat terbantu dalam menghadapi dan melewati hari-hari pertama pasca persalinan. Hal inilah yang dapat mencegah terjadinya postpartum blues. Hal yang bisa dilakukan adalah membantu ibu baru menyesuaikan diri secara positif dan sehat untuk peran baru, tanggung jawab, dan identitasnya sebagai ibu. Bersabar dan berusaha untuk memahami kondisinya, sempatkan waktu untuk selalu ada agar ibu merasa terdukung dan tidak memendam perasaan negatif tersebut seorang diri. Membantu ibu postpartum untuk merawat dan menjaga kesehatannya sendiri, seperti membuatkan makanan yang bergizi untuknya, membantu merawat bayi, memberikan waktu istirahat yang cukup. Perhatian, dukungan, dan kasih sayang merupakan obat terbaik bagi ibu postpartum untuk melewati masa-masa sulitnya. Swimming